Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iyas Alus Siregar, NIM 0501193272. Nah, di sini saya akan mempertanyakan atau menjelaskan pasar dan kebijakan pemerintah. Nah, sifat dan bentuk pasar. Pengertian pasar: suatu tempat yang strategis yang digunakan oleh penjual ataupun produsen dan pembeli ataupun konsumen untuk melakukan interaksi atau kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi pasar: 1. Pembentukan harga. Merupakan tempat dalam menentukan harga suatu barang karena tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga akan tercipta kesepakatan harga. Yang kedua, distribusi. Pasar memudahkan produsen dalam mendistribusikan suatu barang kepada konsumen atau pembeli secara langsung. Nah, yang ketiga, promosi. Pasar merupakan tempat yang paling cocok bagi produsen dalam memperkenalkan atau mempromosikan barang kepada konsumen. Kemudian, bentuk-bentuk pasar. Pasar menurut wujudnya: 1. Pasar konkret. Pasar di mana barang yang diperjualbelikan benar-benar ada, serta penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar konkret: transaksi dilakukan secara tunai. Kemudian barang dapat dibawa atau diambil saat itu juga. Lalu barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Dan yang terakhir, penjual dan pembeli bertemu langsung. Kemudian yang kedua, pasar abstrak. Pasar di mana barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung, serta antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ciri-ciri pasar abstrak: penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda dan berjauhan jaraknya. Kemudian transaksi dilandasi oleh rasa saling percaya. Dan yang terakhir, transaksi dilakukan dalam partai besar. B. Pasar menurut luas wilayah kegiatannya. 1. Pasar lokal. Pasar yang di daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Yang kedua, pasar nasional. Pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat negara tersebut. Dan yang ketiga, pasar regional. Pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara pula wilayah tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerja sama regional. Misal di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang terakhir, pasar internasional. Pasar yang daerah pemasaran mencakup seluruh kawasan dunia. Pasar ini juga disebut pasar dunia karena menjual produk-produk yang dibutuhkan oleh semua masyarakat dunia. Misal kopi, minyak goreng, dan kelapa sawit, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan data sarana perdagangan di Kota Surakarta. Sarana perdagangan: 1. Pasar tradisional pada tahun 2003 itu sebanyak 35, 2004 38, 2005 sebanyak 38, 2006 sebanyak 38, dan 2007 sebanyak 2007 sebanyak 40, 2008 sebanyak 40. Dan kemudian pasar swalayan pada tahun 2003 sejumlah 18, 2004 berjumlah 19, 2005 20, 2006 20, 2007 30, dan yang terakhir 2008 38. Kemudian pasar grosir 2003 berjumlah 0, 2004 0, 2005 0, 2006 0, 2007 sejumlah 2, 2008 sejumlah 2. Kemudian mall atau plaza
2030, 2041, 2051, 2061, 2072, 2082. Kemudian hypermarket 2003 sejumlah kosong, 2041, 2051, 2062, 2072, 2073 dan 2084. Itulah data sarana perdagangan di Kota Surakarta. Demikian juga dengan yang terjadi di Kota Surakarta sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya, menjadikan Kota Surakarta sebagai target market dari industri retail modern untuk melaksanakan ekspansi pasar. Nah, di sini gambar tersebut pasar modern di Kota Surakarta. Tahun 2005 keluar izin pasar modern 1, jumlah pasar modern 1. Dan tahun 2006 keluar izin pasar modern 5, jumlah pasar modern 6. Dan tahun 2007 keluar izin pasar modern 11 dan jumlah pasar modern 17. Nah, tabel berikut menjelaskan adanya penurunan pangsa pasar tradisional secara terus-menerus dari tahun 2001. Pangsa pasar tradisional dan modern di Indonesia. Tahun 2001 pasar modern 24,8%, pasar tradisional 75,2%, total 100%. Tahun 2022 pasar modern 25,1%, pasar tradisional 74,8%, total 100%. Dan tahun 2003 pasar modern 26,3%, pasar tradisional 73,7%, total 100%. 2004 30,4%, pasar tradisional 69,6%, total 100%. Dan 2006 pasar modern 32,4%, pasar tradisional 67,6%, total 100%. Nah, begitulah data pada tabel pangsa pasar tradisional dan modern di Indonesia secara terus menerus dari tahun 2001. Demikianlah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.